Seperti apa proses penyelidikan lebih lanjut? Kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardi. Selamat malam, Pak Winardi. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Pak Winardi, sejauh ini apakah pelaku sudah diketahui identitasnya, Pak? Kita sudah mengamankan 5 orang ya terduga pelaku yang saat ini masih kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan secara maraton untuk mengecek alibi dan motif mereka. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah bisa menentukan apakah mereka adalah pelaku dari penembakan tersebut, dan berdasarkan alibi yang mereka miliki tersebut, apakah bisa dikaitkan dengan alat bukti yang kita miliki. Ya, kita berharap secepatnya tim gabungan antara Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh dan Satreskrim Polres Aceh Barat bisa mengungkap kelima ini benar-benar pelaku atau bukan. Winardi, dari kelima orang ini apa latar belakang mereka hingga akhirnya bisa menjadi terduga pelaku? Jadi kelima orang ini adalah masyarakat biasa yang kita dalamin motifnya itu adalah motif ekonomi. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum kejadian ada mereka melakukan suatu tindak pidana di mana tindak pidana tersebut korban itu tidak mau melaporkan ke Polsek di Kawai 16. Nah, cuma karena ini suatu peristiwa yang agak sedikit menonjol, maka dilakukan penyelidikan oleh Polres, yaitu Satreskrim. Nah, Polsek yang saat itu mencoba mendekati korban, itu kemudian korban merasa ditekan dan sebenarnya mereka tahu pelakunya itu, walaupun pelakunya pada saat terjadi tindak pidana tersebut memakai zebu. Nah, dia tidak lapor, nah, dilakukan penyelidikan. Nah, karena Polsek Kawai ini yang membocorkan, mungkin memberitahu bahwa ciri-ciri pelaku seperti ini, maka mereka tahu kalau dicari oleh orang Polres, yaitu Satreskrim. Nah, Pospol Pantan Rau ini masuk di wilayah hukum Polsek Kawai 16. Karena mungkin kalau mereka berpikir mereka akan menyerang Polres, kalau menyerang Polsek kan penjagaannya lebih banyak orang, kemudian di situ ada senjata panjang juga standby. Jadi kalau mereka menyerang tentu akan dibalas gitu. Nah, akhirnya mereka memilih Pospol Panten Reh untuk mereka lakukan semacam tindak pidana apa sih, Pak Winardi? Ya, tindak pidana perampokan. Jadi korban tidak mau lapor karena ya di Aceh Barat itu kan banyak pendulang emas. Nah, pelaku ini, 5 pelaku ini adalah yang merampok pendulang emas. Tapi pendulang emas ini kenal sama mereka karena ya orang sekitar situ juga, walaupun mereka pakai zebo, tapi logat, cara bicara itu diketahui. Makanya Polsek yang mencari informasi itu memberitahukan kepada Satreskrim ciri-ciri pelaku begini, ya sudah dapat si A, si B, si C ini. Baik. Nah, kemudian karena informasi itulah ke-5 orang ini kita nyari motif sakit hati karena orang Polsek itu memberitahukan bahwa mereka adalah pelaku walaupun tidak ada laporan karena pelapor itu tidak mau, karena kan walaupun begitu kita proaktif, kita terbitkan laporan model A bahwa tindak pidana perampokan itu kan tidak perlu pelaporan, tidak perlu menunggu korban melapor. Kita polisi bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri. Karena itulah jadi diserang. Itu motif yang kita tenggarain dilakukan oleh 5 orang itu. Baik. Terima kasih Kombes Pol Winardi, Kabid Humas Polda Aceh telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Pak.